itu jajab ya. Nah, jajab tuh. Kalau kadang tuh balang tuh waktu hari itu mantap, balik nyebut nawas ya naon-naon. Hari mah ketepupun teh jadi betul. Maksa ke maneh lah. Bari jeung dongkoan gitu pang data pahereman model pajana teh pokoknya pengen itu makarep lah Pak. Kudu mandira yang teh kupat. Dan kapan itu ya dituduhkeun ku pahereman tuh cenah. Dulu erek nah ngomongna kumaha da kudu mah teh nya geus kumaha da bae bela tunjang. Atuh ande nyantong teh kitu kana. Buah eta nu di Gunung Jati teh paling kaler Oh, gitu. Noelian. Mohon tah. Oh, iya. Pusar bumi. Tadi pusing bumi, andai nyantong bae ngomong tidak asing ngomong kumaha. Kasar aku mesti terang teh ya. Bae entos bantong lami teh, entos lami. Ya. Sudah tak kayu kudu mau masih hidup pada alam teh putih. Kalau dia ai kaburatan wis kawan. Aya di itu cenah. Bisa aja. Kalau nya santosna nyicen. Alhamdulillah. Rek bae gitu. Jadi langsung ngemplong. Lembur langsung waras deh. Oh, iya. Dongkap ka rokok tadi ya dari bahar masalah kayak gitu. Aduh ampun banget ya Bang. Kuring gewati mawati di rumah itu. Tapi kumaha da teh umpan di deketan. Nyebut teh diuji cara nyau. Di deketan lain-lain pangampura cenah lain tega lain. Tapi dia pun jadi berpikiran. Datang ka kiwari. Nyatakeun jeung itu nyatakeun jeung nu nembus naon. Maksudnya Jeung ada kubangkena gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya, saudaraku semuanya. Terima kasih yang sudah selalu mensupport, yang sudah selalu mendukung. Terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, kali ini kita akan mengupas kisah nyata ya. Kisah nyata dari beliau, yaitu Bapak Nana ya. Jadi keterangan Bapak Nana tadi ya, keterangan Bapak Nana tadi itu adalah pengalaman hidup beliau ya. Waktu saat itu Pak Nana mengalami sedikit masalah di dirinya. Sebetulnya bukan masalah besar ya, ada keluhan intinya gitu ya. Gitu. Jadi pembicaraan tadi itu kurang lebihnya adalah dulu Pak Nana mempunyai bukan mempunyai ya. Jadi Pak Nana itu pada saat dulu itu didatangi ya oleh orang. Nah, didatangi oleh orang, lalu Pak Nana pun bertamu ke rumah orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut mencoba melihat dengan mata gaib atau menerawang ya. Orang tersebut menerawang atau tawasulan gitu kalau biasa dilakukan oleh ustadz-ustadz gitu ya. Tapi karena waktu mungkin ya, jadi beliau itu melakukan suatu ritual. Lalu saat melakukan ritual itu, paranormal itu mengatakan sesuatu ke Pak Nana ini gitu. Mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya Pak Nana ini harus mendatangi gitu, harus mendatangi sesuatu tempat, yaitu yang berada di Cirebon ya, Pusar Bumi gitu. Nah, Pusar Bumi ini adalah satu tempat yang dikeramatkan dari zaman dulu kala ya, petilasan para wali yang ada di Cirebon. Nah, jadi Pak Nana tuh dianjurkan harus mendatangi ke situ. Dan maksud dan tujuannya nggak tahu ya, karena si paranormal itu yang mengatakan. Dan pada akhirnya Pak Nana ini mengikuti apa yang dikatakan oleh paranormal tersebut. Nah, lalu mereka berangkat ke sana. Nah, pas mereka berangkat ke sana, Pak Nana tuh merasakan sakit perut yang hebat. Si bapak ini merasakan sakit perut yang hebat, dan setelah nyampe ke sana ternyata si bapak itu dipersilakan untuk masuk ke pusat Pusar Bumi. Jadi Pusar Bumi itu ada sebuah lubang ya, ada sebuah lubang batu kecil. Nah, itu dinamakan Pusar Bumi di situ. Sayang sekali tempatnya kita nggak ada foto ya.
tapi lokasinya ada di Cirebon. Nah, Panana disuruh masuk ke situ lalu disuruh melakukan ritual ya sendiri, dan hanya boleh sendiri gitu, yang mengantarnya pun tidak bisa ikut masuk. Nah, si Panana melakukan ritual itu sendirian di situ. Dan takjubnya itu, anehnya itu, setelah ritual itu sakit perut yang tadi datang menyerang itu, setelah ritual itu dia tiba-tiba mules, ingin buang air besar ya. Setelah buang air besar, yang takjubnya itu sakit perut yang dari tadi itu ternyata hilang langsung, saat itu juga hilang gitu. Dan akhirnya si paranormal pun menjelaskan bahwasanya saya tadi nggak bisa masuk Pak Nana, tuh harus sendiri masuknya karena itu sebagai syaratnya gitu ya. Nah, ini pengalaman Pak Nana saat mengalami perut sakit itu ya. Nah, sebetulnya di sini saya agak kurang jelas penjelasan dari beliau tadi, tapi sepertinya kurang lebihnya mungkin beliau itu konsultasi sepertinya ke orang pintar, lalu orang pintar itu memberikan isyarat gitu ya, memberikan isyarat untuk berobat datang ke sana gitu, di tempat itu. Tapi intinya apapun itu yang terjadi, intinya sakit perutnya Panana itu hilang dan sembuh, alhamdulillah ya itu. Nah, kita lanjut lagi cari informasi lain ya. Nah, kita lanjutkan lagi apa saja yang dialami Panana. Masih ada kisah-kisah yang menarik dari beliau ya. Kalau itu awal mula untuk lebih lanjut awal mulanya dari sakit perut tadi, dan kesananya ternyata menemukan hal-hal yang cukup luar biasa di diri Panana. Nah, seperti apa kita dengarkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Ulah tah di hari teh kudu jadi berpikir jadi pikir ini panglima naon dari kumaha aku mah mampu kudu bisa naon naon gitu. Nah ieu teh kanggo kumaha sih ka pengurusan naon sih dadi anu ngajar-ajakeun atuh da bapak mah ge nyadu kana kuring ngatur badan. Jadi itu mah dikasih tahu yang gaib. Jadi yang gaib ngasih isyarah gitu sama orang tersebut. Jadi orang itu langsung dapat isyarah dari wilayah Cirebon. Mungkin Jadi si Abah harus datang ke sana. Nah, mungkin berarti di sana sudah ada sinyal. Nah, yang kedua, penjelasan yang kedua ini, ternyata si Abah ini didatangi oleh beberapa orang ya, beberapa orang yang mengaku adalah utusan dari sebuah kerajaan ya, itu yang ada di Cirebon gitu. Nah, utusan ini ternyata menjelaskan bahwasanya ada sesuatu bisikan atau ada isyarat atau ada isyarat ya, ada isyarat harus mendatangi si Abah, dan bahwasanya si Abah ini harus dijadikan panglima gitu. Jadi dia mengutarakan maksud dan tujuannya bahwasanya dia sengaja datang ke rumah Bapak ini untuk memberitahukan bahwa Bapak ini harus menjadi panglima karena ditunjuk langsung dari sana. Dan si Bapak ini kan merasa terheran-heran, kenapa kok saya yang ditunjuk, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mengerti dunia panglima seperti apa. Yang saya tahu, kata si bapaknya ya, yang saya tahu panglima itu pasti bebannya berat sekali dan tanggung jawabnya berat, saya nggak mampu, saya nggak mau. Nah, tapi diyakinkan lagi sama orang itu bahwasanya, Pak, ini bukan kehendak saya, ini tuh kehendak dari yang di sana gitu. Yang di sana tuh maksudnya yang gaib ya, yang gaib dan pengurus di sana. Karena pengurus pusat menunjuk Bapak menjadi panglima, katanya begitu. Nah, si Bapak tetap keheranan, kok bisa? Kata. Saya kan nggak ngerti apa-apa, kata si Bapak. Ya nggak tahu Pak, saya juga nggak ngerti. Saya harus datang ke sini, harus menjadikan Bapak seorang panglima. Karena yang lainnya sudah terbentuk, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya sudah terbentuk katanya. Tinggal Bapak jadi seorang panglima gitu. Nah, si Bapak ini merasa aneh, ada apa di diri saya? Kok saya tiba-tiba didatangi lalu disuruh menjadi seorang panglima gitu. Tanpa tahu asal muasalnya gitu. Nah, dan orang ini menceritakan bahwasanya
pengurus ini sudah dibentuk sekian rupa ya, sudah sedemikian rupa gitu, sudah dibentuk organisasi ini. Bukan organisasi sebetulnya, ini dari sudah yang ada ya, dari yang sudah ada maksudnya, dari yang sudah ada bahwa menunjuk bapak ini harus dijadikan seorang panglima gitu oleh ketua dan sekretaris dan bendahara gitu. Nah ternyata si bapaknya malah kebingungan karena nggak tahu apa-apa. Nah ini termasuknya pengalaman gaib juga gitu. Pengalaman gaibnya kenapa? Karena mungkin saja ada sinyal-sinyal tertentu yang memang si bapak ini ada darah keturunan yang dia sendiri tidak begitu memperdulikannya, atau bahkan dia sendiri tidak sadar bahwa di dirinya itu ada mengalir darah keturunan dari bangsawan zaman dulu gitu. Itu bisa terjadi ya, bisa terjadi terhadap saudara juga bisa terjadi gitu. Bisa saja kita atau saudara ternyata memang ada darah bangsawan, itu bisa di zaman dulu. Cuman kan kita nggak tahu karena putus ya, biasanya putus nasab atau putus keturunan. Jadi kita hilang gitu, hilang jejak. Nah, si bapak ini terus merasa keheran-heranan. Kenapa? Ada apa? Kok saya gitu? Kok saya bisa? Tetapi setelah saya teliti, setelah saya ajak ngobrol lebih dalam, ada sesuatu yang lebih dalam lagi di dirinya. Dan sesuatu itu cukup membuat saya kaget juga ya. Ternyata kecurigaan saya itu benar. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan lagi penjelasan. Benar, jaga diri buat apa? Pikir alhamdulillah nyeri mata memang. Dijeksi kan juga disimpan sampai ngalaman jam 2 ini tiba. Kapa Badri tah nu di bulan kecamatan Rombok Napungku Kapa Badri. Dan emang kaya aja gari anjing unggul kan tertentu percaya. Papa bah. Yang kapal itu ke Badri, tanya mah jadi suntikan gue yang bapak ini mau waras yang mana? Jadi rumah itu kena ambil baik ya. 2.250, ting 2.500 Zaman dulu. ya. Dan terus mangkat jemput ke Cirebon, kalau tambahan. Ya pada waktu hari itu gue kicing jeung mitoha gitu nya kajen makanya capek usum-usuman teh ini dah urang tewasa. Da kaosan jaba kolot tanggung keur bareng jeung itu nyantet biasa. Kali-kali mimpi, Pak. Mimpi apa? Mimpi. Kuring keur wanda mata perasaan saya. Ini Oh, ada nanya nih. Mau ka dia tuh. Manggil. Iya tuh. Nyamper. Nah, toh. Ieu kuring rumah nyeri mata nyeri buku cenah itu di Cirebon ka dieu nyeri aing teh karunya tanya tanya. Tapi sudah keder di sini. Iya. Di Cibit ka santet di tapi macet saya tahu. Di juga tunggu-tungguang begitu. Ya lamun akhirnya sekitar 200 meter maya jauh dan namun munggah lain aku di kene jaya mau untuk faktor proses jalan perang nyamperin kan dapat di indung deh nunggu kebuka mereka ngalongannya aku bukti bok atau karompok gila sini kopi dah ada simbok di mana itu saha si simbok tenamina keperlunya hong kayaknya terus dah waras dia eta tanggain tanpa mandenya itu mimpi tapi kenyataan Iya. buktinya aya gitu Ya itu mimpi, bukan sekedar mimpi ya. Jadi si Hodang itu datang. waduh kan Di penjelasan yang ketiga ini, Bapak ini mulai menunjukkan suatu tanda-tanda ya, mulai menunjukkan suatu tanda-tanda bahwa memang dirinya itu ada sesuatu ya, ada hodam yang mengikuti dirinya. Salah satunya dia bermimpi gitu saat dia dulu mengalami sakit mata, berobat ke medis nggak bisa sembuh-sembuh, kesana kemari nggak bisa sembuh-sembuh, ternyata malamnya itu dia bermimpi, si bapak ini bermimpi bertemu dengan nenek-nenek ya, sosok nenek-nenek. Lalu nenek-nenek ini mengobati, mengusap, lalu mengambil penyakit gitu. Si nenek ini mengambil sesuatu di dalam matanya, lalu terdapat rambut gitu. Jadi si nenek ini menarik dari sesuatu, lalu mendapatkan rambut dari dalam matanya. Lalu si bapak pun di dalam mimpi terkejut dong luar biasa. Nah, setelah
rambut itu terangkat, lalu si bapak pun berbincang dengan si nenek itu, ini apa, ini kenapa? Nggak apa-apa, ada yang nggak suka sama kamu, kamu tenang aja, dijaga ternyata sama si nenek itu. Dan pada akhirnya si bapak ini terkejut karena mungkin bangun ya, terkejut karena sudah siang, sudah pagi, lalu bangun. Dan saat bangun, sakit matanya tuh nggak ada. Sakit matanya langsung nggak ada saat bangun itu. Luar biasa, bahkan sampai saat ini si bapak mengaku belum pernah sakit mata lagi sampai saat ini. Sampai tua seperti ini. Nah ini luar biasa takjub sekali. Ini penjelasan yang ketiga. Ini sudah tanda-tanda bahwa si bapak ini memang ada sesuatu. Dan semakin ke sana, semakin ditanya ternyata memang membuktikan bahwa ciri-ciri orang yang diikuti Hodam itu bisa kita simak nanti penjelasannya ya. Mungkin siapa tahu saudara ada yang sama ya, ada kesamaan di diri kita. Nah, kita pelajari, kita dengarkan pengalaman si bapak ini. Yang keempatnya ya. Ukur bisa memang bisa nih. Bisa kita pertahankan dia. Yang jembok antri kan ke jalan Malapas. Ini cara kali itu. Karena saya jalan tadi kan dulu kan ulun aja yang kira. Mana anak mangetan karena pinggir hawangan gitu. Kuring kebenaran kerja di kedua pemuda, nyanak pemuda badai poli kak Cikeleng. Gening kuring dokap ka Cikeleng si ibunya teh si embok yang kolot geus keur salat Di Cikaleng. di Cikeleng di masjid. Astagfirullah. Apa nih? Ieu kami anu ngarora lulumpatan ka anjong. Ari si Inung geus keur salat. Biji ta salat teh kalapang kuring nyaur deui ka kuring teh. Kadi tempat teh. Karena ieu si embok antekeun ka jalan. Kan ngomong. Bapaknya. Yang lagi teh bapak nama kita tadi dan kita pun juga. Yang masuk masuk ke kalapang. Oh, udah budak berapa. Justru si Kaleng masalah tentang kasih. Nah dia, ya harinya nyajamal lagi. Nyajamal lah. Bisa ngomong nyajamal nasi. Itu saya itu dan nunggu saya itu ya nih. Yang kalau kuring tinggi diceruk minum kalau kuring kasih. Nah itu ya ngomong sedikit. Aduh nyawa sih Eta Pak Udin dah asal senang kasih. Berdodok di dia aku sebab. Cecena kan ka suku nikah. Jadi dia juga penasaran ya nanya. Iya, tahu dia mana aku mah. Indung kolot eta sajan bulan dongkap deui. Nah, gaduh jambangan. Gaduh mah. Sok usian waktu kalau baca kebantu bakaran. Nyanda bongbong mimpinya. Da geuning waktu loba kali ada pinu apa dewadahan dibantu kan. Indung kolot nyandak tina ieu, tina kantong kutang. Duka naon dikepupun toh punya rebung. Lamun menyan kudu ka ambeung menyan tapi eta manteu. Tos tong ngandang. Ari kuring ada kok eta harus siot. Paluhur hiber, lain ini baru menyarian, itu kita nyarian. Mok, ibu naik kamar aja terus betong. Engke sih kumaha kuring, engke lamun aya lah anu semeter persegi cokong, betong mudah engke kalau kuring. Biji ngan aya anehna, kuring bisa 200 meter di luhur, kok konsultasi bisa gitu. Mohon gitu. Nyamangi, terus mudah engke mangi laut kunjing jeung teh sakalian laut. Bok. Di wilayah laut gitu mah di luhur gaya kene. Geus kajeun. Ieu kun kumaha terus bakal luhur coto mah. Sampai luhur mangi di kepong sebelum di lawang barat. Naik deui. Ya, kabeneran aya di pinggir yang ieu. Biji deui nyata bae jelek. Mangina teh di itu mah. Kota luar biasa. Jalan kopi. Ih. Ngan zaman memang jarang. Cuman indah gitu ya. Indah biar karep manggih pos polisi saking jalan. Ada perasaan teh jalan teh ujung ngetan. Kuring nyamper. Terus itu Pak. Hari negara naon? Kota naon? Terus kayaknya sorangan teh perlu nanyakeun. banyak tanya katanya. Itu hari palewetan lobaan. Jaminan itu pasar kan. Iya entong naroskeun. Ayeuna mah si bapana bae ka ditu. Wios kuring ka ditu. Tos si bapak mau balik ka mana bae bebas, mangga.
teh kawetan perasaan. Poluan juga di ya gue jama, nu dipotong leungeun, nu dijebusan bae beuteung, nu dikurut baletah nah. Ngan aya aneh, diketok letah, ruot darah, tulang jungkel balik. Geuning darahna eueuh eta letahna apa deui. Biasa deui. Diketok deui. Nya rojokan beuteungnya kitu sarua, waras rojok deui. Nya kuring nanya teh punten tak. Ari jeung teh jami disangsara kieu teh reuneun. Naon sih masalahna? Nya masalah di dunya, di dieu mah dikieu. Kudu eureun iraha, tetan kiamat mah eureun. Noh. Nya geus lah kuring. Sieu deuk jaman katuk. Bohong di deuk macam-macam begitu. Dan kalau tadi sore saya simak baik-baik, ini mulai keluar ya, keanehannya mulai keluar. Ternyata memang di diri Bapak ini ada suatu aura, ada suatu energi yang di atas rata-rata ya. Dan ternyata prediksi saya saat baru datang melihat bahwa si Bapak ini tuh punya sesuatu aura yang berbeda dengan umum. Ternyata terjawab dengan pengakuan dia. Nah, ternyata dulu setelah mimpi itu, setelah kejadian mimpi tadi, ternyata si Bapak itu beberapa bulan kemudian didatangi lagi oleh nenek itu, tapi bukan mimpi gitu, gitu. Jadi ini asli gitu ya, asli datang gitu. Si neneknya datang lalu minta diantar pulang ya. Setelah ngobrol lalu si nenek minta diantar pulang. Dan setelah minta diantar pulang, setelah sampai perapatan ya, diantarkan ke perapatan, lalu si nenek pulang sendiri. Nah, berhubung si bapaknya yang mengantarkan ini mau kegiatan main bola ya, akhirnya si bapak berangkatlah bersama rombongan untuk pergi ke desa lain ya, ke tetangga desa gitu, ke desa sebelah. Lalu si nenek itu ya ditinggalkan di situ. Lalu mereka pemuda-pemuda, karena si bapak ini ketua pemuda katanya, jadi langsung berangkat ke lapangan, ke desa sana gitu, ke desa sebelah. Dan pada saat si bapak dan rombongan datang ke lapangan, ke desa sebelah, yang membuat si bapak kagetnya apa? Ternyata si nenek itu sudah ada di sana lebih dulu. Itu yang membuat terheran-heran si bapak itu. Kok si nenek ada di sini, kata si bapak. Naik apa dia? Padahal kita yang muda aja capek gitu. Naik apa dia ke sana? Nah, akhirnya di situ dia tanda tanya yang sangat membuat dia galau gitu, pusing, kok bisa nyampe duluan. Dan ternyata temannya juga memperhatikan gerak-gerik si nenek itu dan si bapak ini. Temannya memperhatikan, lalu temannya pun menegur, kok si bapak bisa ke sana gitu. Dan ternyata benar, temannya itu sangat penasaran ternyata ya. Temannya sangat penasaran, dan pada akhirnya temannya penasaran lalu memberanikan bertanya kepada si bapak itu. Si bapak itu juga yang nggak tahu jawabnya. Nah, di situ ya kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang si bapak ini ada aura tersendiri di dalam dirinya, dan sehingga disukai oleh khodam-khodam kelas tinggi ya. Gitu. Ini yang khodam seperti ini kelas kakap ya, karena itu beda kelas, cukup lumayan kekuatannya gitu, cukup dahsyat. Dan ada lagi keterangan tentang pusaka ya. Nah, ini semakin meyakinkan bahwa memang si bapak ini ada sesuatu di dalam dirinya. Nah, kita dengarkan dulu penjelasan tentang bagaimana pusaka itu berdatangan gitu, memberi sinyal ke si bapak. Kita dengarkan penjelasannya dulu ya. Arya eta bah kujang kumaha pusaka pernah gaduh pusaka keris awal-awal ari pusaka keris mah eta masalah manggeun gogolongan bae nu saang bae teh kita. Tadinya sejarahnya gimana tuh bisa punya keris itu dulu? Kujang Awal mulanya bah eta kan mangge eta heula gogolongan gue berbeda ka Pak Herman. Cek Pak Herman terus atuh ari teh ka beunang mah dan ada salah tanya mah sok bae eta nyebet kulit nangkana saedik bawa ka dieu. Dibawa ke Pak Herman, bahkan jeung Marosid ya. Jam 2 bulan.
Gini rancu kali itu ditagelangkeun dina meja kulit eta teh. Da geuning digiat itu koprak kali gini datang bae. Cenah ieu cenah tadi bahas ini mah leungit nya anu ngobrol dibikeun. Kan itu bahan mencari asin tina buka pencapa. Lagi diambil ya. Ada sejarah pengalaman siapa dulu yang diambil. Jadi berbentuk pusaka ya. Pusaka ini tapi hasil apa ya? Tadinya terlihat sendiri terus dibantu gitu. Dan pada gaduh barangnya seperti tadi tadi seperti gaduh TV. Dia bisa nyalakeun, dia bisa nyangan gelombang. Oh ini mah kujang lah, bukan keris ya? Aneh, sudah fotos ke aja dibantu kabeh ka Cirebon. Oh, kalau keris sudah diserahkan diambil ke museum ya? Mohon. Iya katanya baik. Oh, kalau ini kujang ya? Sebabna mah dukanya duka. Saya buka ya Pak? Mangga. Kalau ini bentuknya kujang. Wangi ya? Ini ada huruf Arabnya juga. Ini sudah ke abad sekarang ya, sudah agak kekinian kalau sekarang. Anyar Ya 100 tahun 200 tahun mah ada lah usia. Soalnya seninya beda, seninya sudah agak modern. Jadi beda abadnya udah mulai kekinian gitu. Kalau yang dulu banget kan paling coraknya blur gitu, nggak jelas coraknya. Kalau sekarang sudah mulai rapi. Kalau tahun sekarang ya apalagi lebih rapi. Soalnya dicetak kalau tahun yang kesini. Iya gue mah digolongkeun doang teh bisa cara kumaha kanggo naon kepentingan titian. Kalau ini tadinya berarti melihat cahaya gitu ya? Cahaya seperti bola blitter. Ada cahaya tadi. Bahkan untuk ngapain dahan nangka gitu lalu turun deui gitu bolong bahada. Masuk ke pohon nangka tadi. Nah, ya, ternyata betul bahwa si Bapak ini ada sesuatu aura yang bisa memikat atau menarik bangsa Khodam itu menjadi suka ya terhadap si Bapak. Salah satu contohnya si Bapak ini pernah melihat ya, tadi cerita yang barusan si Bapak pernah melihat seperti cahaya itu terbang ya. Cahaya terbang berpendar dari pohon satu pindah ke pohon lainnya dan masuk ke pohon nangka. Nah, dan ternyata cahaya itu adalah sebuah pusaka gitu, sebuah pusaka yang akhirnya didapatkan lalu dipegang sama si Bapak itu, yaitu pusaka kujang itu ya. Pusaka kujang ternyata setelah didapatkan tergenggam ternyata mendapatkan pusaka kujang. Nah, ini tanda-tandanya bahwasanya memang di dalam diri Bapak ini berbeda daripada umumnya, daripada orang biasa gitu. Dan saya simpulkan si Bapak memang ada garis keturunan bahwasanya memang ada keturunan orang-orang yang memahami spiritual atau supranatural tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan si Bapak ya keturunan orang-orang hebat zaman dulunya gitu. Dan itu salah satu tanda-tanda sebetulnya. Mungkin saja di antara saudara juga ada yang mengalami hal-hal aneh, tetapi pasti berbeda, kesimpulannya pasti berbeda. Kalau si Bapak, saya rasa si Bapak yang ini ya, Pak Nana ini bisa untuk membantu mengobati orang-orang yang terkena gangguan gitu ya. Bisa, si Bapak ini bisa memiliki kemampuan ke arah situ. Kenapa? Karena memang dilihat dari dilihat dari kejadian demi kejadian, dilihat dari keadaan ya. Si Bapak ini ada ke arah pengobatan untuk membantu sesama. Nah, Bapak ini kebetulan tinggal di Desa Padara Mapudun, Kecamatan Ciawi Gebang ya. Itu. Jadi ada fungsi untuk membantu sesama. Gitu, karena dari pergerakan para Khodam datang menyukai pusaka dan sering dibantu ditolong oleh Khodam yang menyerupai nenek tadi. Nah, itu fungsinya untuk menolong, membantu sesama. Nah, ini luar biasa ya. Ternyata tanpa disadari oleh Bapak,
beliau ternyata ada manfaat yang belum terkuak gitu, manfaat yang belum keluar. Nah, mudah-mudahan setelah video ini dijelaskan, Bapak bisa menerima kalau ada orang yang minta pertolongan, karena kalau kemarin ada yang minta pertolongan mungkin si bapaknya minder gitu. Sekarang jangan minder Pak, karena memang itu sudah pertanda si bapak harus membantu. Kalau ada yang datang, bantu saja, doakan. Karena itu sehat atau tidak itu urusan Allah. Kita tugasnya kerjakan karena orang sudah ingin berobat ke kita, lalu kita sudah diberi kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa, jadi harus dijalankan. Gitu ya Pak ya. Semangat jalankan kalau menurut saya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, itu aja mungkin ya. Kesimpulan dari si bapak, intinya si bapak itu berarti ada terah keturunan, bahwasanya nenek moyangnya dulu seorang yang hebat, yang mempunyai kekuatan supranatural tinggi. Dibuktikan dari sisi mewariskan keris ya. Keris itu dulu dipegang oleh orang-orang tertentu saja gitu. Lalu dari sisi pusaka datang sendiri seperti kujang, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Kalau paranormal biasanya justru menariknya dengan susah payah. Nah, ini datang sendiri. Nah, itu punya kekuatan yang luar biasa di balik, di dalam dirinya ya. Dan ketika dia susah, dia dibantu oleh sosok makhluk yang menyerupai nenek-nenek. Nah, ini bisa jadi ini pengawal gaib atau khodam gaib. Nah, ini luar biasa sekali kisah si bapak ini. Dan semoga bermanfaat untuk sesama di lingkungannya, di desanya. Semoga ilmunya bisa diterapkan dengan baik dan ilmunya bisa dirasakan kebaikannya oleh masyarakat setempat ya. Itu. Terima kasih banyak intinya ya. Dan tentang pusaka saya jelaskan, pusaka itu intinya jangan disembah ya. Jangan menyembah pusaka. Kalau hanya sekedar senang, suka biasa saja ya, seperti kita menyukai HP, seperti kita menyukai motor, misalnya hobi motor, ya itu silahkan saja, itu hak manusia. Yang terpenting jangan disembah, itu aja. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di